Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul satu-satu, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Yosia Diaksari. Anak-anak bisa panggil Miss Yosi. Baiklah, tadi kan Miss Yosi sudah perkenalan. Nama Miss Yosi, Miss Yosi Diaksari, bisa dipanggilnya Miss Yosi aja, nggak apa-apa. Baiklah, perkenalan satu-satu. Ini namanya Mbak siapa? Mbak Alvina ya? Iya, Coba. udah. Iya, Miss, iya, Miss. Ya, santai aja ya. Oke, karena ini kan kelas speaking bahasa Inggris ya, Miss Yosi akan coba perkenalan pakai bahasa Inggris sederhana, pakai kalimat simple aja. Oke, hello friends, my name is Yosi Adiaksari. You can call me Miss Yosi. Hello, how are you? Alhamdulillah, fine, thank you. Oke, very good. Sudah bisa ya yang perkenalan seperti itu. Oke, coba sekarang perkenalan satu-satu ya, pakai bahasa Inggris sederhana aja. Satu kalimat atau dua kalimat boleh. Yuk, silakan dari Mbak Alvina, yuk perkenalkan diri in English. Hello, my name is Alvina Kurnia. You can call me. I'm from West Papua. Oh, okay, very good. Okay, good, very good. Your speaking is good. Sudah bagus ya speakingnya. Next selanjutnya Mbak Aquila Alia. Mbak Aquila. Hello, my name is Aquila Alia Zahra. You can call me Aquila. I'm from Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta. Oh, Sleman. Oke, very good. Oke, thank you. Next, langsung saja kita mulai ya. Miss Yosi akan, ini kan kita kelas speaking ya. Jadi karena baru pertama kali, nanti Miss Yosi materinya adalah mengenai basic speaking dulu, tentang cara perkenalan dalam bahasa Inggris, kalimat-kalimat sederhana, kemudian percakapan sehari-hari yang biasa kita gunakan menggunakan kalimat bahasa Inggris. Oke, Miss Yosi akan share materinya ya. Kita English speaking practice ya. Untuk yang pertama ini. Kita mulai ya. Jadi di sini kan kita belajar speaking. Speaking itu berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi cara kita supaya bisa cepat, tips-tips apa sih supaya kita tuh bisa speaking, supaya bisa chit-chat pakai bahasa Inggris dengan cepat, terus dengan pede itu gimana caranya? Nah, di sini Miss Yosi bagikan beberapa tips. Di antaranya ada 6 tips ya di sini, cara bisa berbicara bahasa Inggris dengan cepat. Yang pertama, bahasa itu butuh pembiasaan atau praktek terus-menerus. Jadi bahasa Inggris, bahasa itu butuh pembiasaan. Apalagi kita kan bahasa pertamanya bahasa Indonesia ya. Jadi kalau kita mau belajar bahasa asing atau bahasa Inggris di sini, kita harus mempraktekkan. Jadi harus berani ngomong pakai bahasa Inggris dari yang level sederhana saja. Misalnya kayak tadi, perkenalannya Mbak Aquila sama Mbak Alvina kan tadi sudah perkenalan pakai bahasa Inggris ya, kayak kalimat sederhana. Nah, itu salah satu contoh tips supaya anak-anak itu gimana caranya bisa cepat bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Salah satu caranya harus berani speak, harus berani ngomong pakai bahasa Inggris. Dipraktekkan terus-menerus. Jadi kalau dipraktekkan terus-menerus kan nanti terbiasa, nanti jadi bisa fasih ngomong bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tips yang kedua, anak-anak bisa ikut kelas atau les bahasa Inggris, bisa ikut kursus bahasa Inggris atau les-les bahasa Inggris yang lebih mengkhususkan ke speaking English. Kemudian yang ketiga, berlatih speaking dengan orang yang bisa berbahasa Inggris atau dengan orang bule. Jadi anak-anak, misalkan kalau di Jogja itu kan banyak orang-orang bule ya, orang dari luar di Malioboro atau di Prawirotama. Nah, anak-anak coba cari koneksi dengan say hi ke mereka. Hello, let me introduce myself misalnya. Kenalin dong, nama saya ini, boleh kenalan nggak? Tapi in English ya, in English. Kemudian yang keempat,
Ini keliru angka ya. Yang keempat, ikut grup atau aktivitas yang menggunakan pengantar bahasa Inggris. Jadi anak-anak kalian bisa ikut grup-grup. Biasanya kan ada grup WhatsApp juga ya, kayak grup-grup gitu yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Mulai dari perkenalan, mulai dari ngobrol di grup WA, itu pakainya semuanya pakai full bahasa Inggris. Kemudian yang kelima, cari teman partner chit-chat menggunakan bahasa Inggris secara online. Jadi anak-anak kalian kan pasti punya Facebook kan? Ayo, siapa yang nggak punya Facebook? Semua pasti punya Facebook kan? Atau pakai Instagram? Semua punya Instagram kan? Ada. Ada. Nah, salah satu caranya kalian juga bisa menggunakan medsos, terutama Instagram itu kan sekarang mudah sekali ya. Kalian bisa follow orang-orang dari luar, misalkan orang-orang dari luar negeri, dengan cara kalian misalkan DM, cara hello, may I introduce myself misalkan. Kalian coba basa-basi pengen kenalan lah intinya seperti itu. Terus yang kelima, lakukan pertukaran bahasa. Jadi misalkan kalian punya Instagram, punya Facebook, itu nanti kalian bisa follow, bisa ngikutin orang-orang dari luar negeri juga, kayak misalkan dari Pakistan, atau India, atau orang Inggris, atau Amerika. Kalian bisa saling tukar bahasa. Oh, kalau bahasa Inggris Amerika itu seperti ini ya. Oh, kalau bahasa Indonesia itu seperti ini. Jadi saling bertukar bahasa juga, saling mempelajari kedua bahasa. Terus yang terakhir, yang ketujuh, jangan takut. Jangan takut ngomong pakai bahasa Inggris. Kebanyakan pasti takut ya. Kalau mau ngomong bahasa Inggris takut, ya enggak? Pasti ada rasa takut. Ya, takut salah, Miss. Takutnya kenapa? Takut salah. Takut salah. Terus apa lagi? Selain takut salah, Takut dibilang pede ya? sok Inggris gitu. Takut dibilang so Inggris. Oke. Jadi kalau kalian supaya nggak dibilang so Inggris, sebenarnya gini ya. Kalau speaking English itu memang kalau orang ngomong bahasa Inggris itu memang harus agak kemayu ya. Maksudnya kayak hello, my name is. Jadi harus ceria kayak gitu. Emang bahasanya beda kayak bahasa Indonesia. Hello, my name is Yosi. I'm from Yogyakarta. Kayak gitu. Jadi lebih ke agak sedikit kemayu gitu bahasanya. Jadi supaya kalian ngerasa pede, bisa ngerasa apa ya, nggak takut salah grammar, kalian harus memotivasi diri kalian, apa sih tujuan utama kalian pengen ngomong bahasa Inggris itu apa? Mungkin pengen kuliah di luar negeri, atau pengen kerja di luar negeri, jadi pengen termotivasi untuk bicara bahasa Inggris. Kira-kira motivasinya apa? Pengen bisa speaking dalam bahasa Inggris. Kuliah di luar negeri. Ya. Nah, itu bagus itu. Oke, bagus. Very good. Ingin kuliah di luar negeri, salah satunya adalah harus bisa bahasa Inggris. Salah satu bahasa internasional yang sebagian besar negara gunakan. Jadi, salah satu motivasi itu. Pertama, jangan takut ya. Jangan takut ngomong bahasa Inggris. Pokoknya pede aja. Kalian tidak usah fokus terhadap grammarnya. Tidak usah fokus terhadap grammarnya. Karena kalau kalian fokus terhadap grammar, nanti kalian pasti mau ngomong itu pasti mikir lagi, aduh gimana ya? Aku bener nggak ya nanti mau ngomong ini? Aduh grammarnya bener nggak ya? Penggunaan kalimatnya sudah rapi belum ya? Nah, nanti kan kebanyakan mikir seperti itu. Jadi tidak usah takut, pede aja. Cari teman atau partner yang bisa diajak ngomong bahasa Inggris. Nggak harus orang bule. Next, kemudian ini ya, karena kita baru pertama kali, biasanya kalau kita belum kenal, misalkan kita mau memperkenalkan diri atau mau mengenal orang lain, saling mengenalkan diri, itu kita pakai ekspresinya seperti ini, hello atau hi. Hello, hi, atau bisa menggunakan good morning, good afternoon, tergantung suasana dari waktu itu. Misalkan pagi atau siang, atau sore atau malam bisa menggunakan good night, good afternoon, seperti itu ya. Kemudian untuk memulai perkenalan, biasanya kalau perkenalan formal seperti di lingkungan sekolah atau di lingkungan yang pokoknya yang formal, yang resmi, biasanya itu menggunakan
let me introduce myself. Perkenalan yang lebih yang normal, yang resmi. Kemudian yang let me introduce myself. Perkenalkan namaku. Let me introduce myself. Perkenalkan, my name is Yosi Adiaksari. You can call me Yosi, misalkan. I am 16 years old. Kelihatan ya? Yeah, I am 16 years old. I am a student. Terus kita memperkenalkan siapa sih kita. Biasanya kalau misalkan ada murid baru, gitu biasanya kan I am a student from dari Pindan mana, misalkan dari SMA mana. Gitu. Kemudian biasanya juga memperkenalkan diri. I was born in Klaten. Memperkenalkan diri tempat tanggal lahirnya ya. I was born in Klaten 31 May 2004 misalnya. Ini hanya misal aja ya. I come from Klaten, but I live in Jakarta. I come from Klaten. Jadi, Miss Yosi itu dari Klaten, aslinya, tapi sekarang sudah tinggal di Yogyakarta. Terus, biasanya kalau perkenalan juga menyebutkan hobi, misalkan. My hobby is playing music, misalkan. Playing music atau yang lain mungkin. Kalian punya hobi apa? Selain playing music? Watching movie. Drawing. Watching movie. Terus apa lagi? Drawing. Drawing. Oh, kamu suka gambar ya? Suka. Oke. Okay. Terus my favorite foods are fried chicken and bakso. Biasanya juga misalkan menyebutkan tentang makanan favoritnya. Favoritnya apa sih? Fried chicken tahu ya? Fried chicken. Ayam goreng ya. And bakso. Bakso bisa diartikan dalam bahasa Inggris meatball atau ditulis bakso juga boleh. Terus, my favorite film is an action film. Film favorit saya itu jenis film action yang kayak tembak-tembakan, kayak gitu-gitu ya. That's all about me. Thank you very much for your attention, kayak gitu. Jadi kalau kalian perkenalan, biasa pakai hello, hi, menyapa dulu, kemudian menyebutkan nama, menyebutkan bisa umur, bisa status kalian, seorang siswa atau seorang mahasiswi atau seorang guru. Terus bisa juga menyebutkan asal kalian tuh dari mana sih. Terus bisa juga menyebutkan your hobby. Hobi kalian tuh apa. Dan thank you. Terima kasih. That's all about me. Ini kalimatnya nggak harus dipakai semua ya, yang that's all about me. Kalian bisa juga menutup perkenalan dengan thank you. Thank you aja gitu sudah oke. Jadi nggak harus kalimat panjang. Oke, next. Nah, di sini Miss Yosi kasih beberapa alternative ways to ask how are you. How are you itu artinya apa sih? How are you? Apa Halo. kabar? Bagaimana kabarmu? Ya, betul. Apa kabar? Bagaimana kabarmu? Sama aja ya artinya. How are you? Bagaimana kabarmu? Nah, how are you itu ada beberapa sinonim ya. Sinonim kata yang hampir sama artinya dengan how are you. Misalkan, how have you been? Misalkan selain how are you, how have you been? How is it going? What's up? What's new? How's it going? How is everything? What are you up to? How are you doing? Nah, itu artinya sama. Bagaimana kabarmu? Jadi kalau kalian mau nanya teman kalian, gimana kabarmu, Mbak Aida misalkan. Kalian bisa pakai kalimat, what's up Aida? Kayak gitu boleh. Jadi nggak harus how are you. Bisa pakai what's up. What's up Aida? Kemudian how are you holding up? What's up? How's life? Kayak gitu. Jadi banyak ya, kalimat-kalimatnya banyak, nggak cuma how are you aja. Tapi biasanya kalau yang materi-materi di sekolah itu pakainya memang biasanya how are you. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa ekspresi yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tadi kan sudah ada kalimatnya ya, mengenai perkenalan pakai hello, kemudian menanyakan kabar, kemudian what are you doing? Nah, ini Miss Josie kasih contoh kalimatnya. Hello, how are you? What's up? Halo, bagaimana kabarmu?
Terus kemudian dijawab, I'm fine, thank you. Saya baik, terima kasih. Terus kalau misalkan ketika kalian ditanya, how are you? Ternyata kalian saat itu keadaannya sedang tidak sehat misalkan. Lagi flu misalkan, atau lagi sakit diare, atau lagi sakit pusing kepala. Nah, kalian bisa juga menjawab dengan I'm not in a good condition today. Atau kalian bisa ngomong, I'm sorry, today I'm stomachache, perutku sakit, atau I feel bad today, seperti itu juga boleh. Jadi nggak harus dijawab I'm fine ya, nggak harus dijawab saya baik-baik saja. Jadi tergantung konteksnya. Kalau misalkan kalian merasa sedang tidak enak badan, kalian bisa menjawab dengan I feel bad today. Aku merasa sedang tidak enak badan hari ini. Bad itu bisa diartikan, artinya itu buruk atau jelek, tapi bisa juga diartikan bad itu sedang tidak enak. Intinya tidak enak badan atau tidak sehat ya, sedang tidak dalam keadaan sehat. Kemudian next, what are you doing? Kalau misalnya kita ketemu teman kita, misalkan Mbak Aida lama nggak ketemu Mbak Naswa. Hey, what are you doing, Naswa? Misalkan tiba-tiba nyelonong masuk ke kamarnya Mbak Naswa, misalkan. Hey, what are you doing, Naswa? Kamu lagi apa? Misalkan. I'm studying English, misalkan. Aku lagi belajar bahasa Inggris, seperti itu. Atau kalau misalkan Mbak Naswa, I'm drawing, misalkan. Aku sedang gambar sesuatu. Seperti itu. What are you doing? Kamu sedang apa? Kamu lagi ngapain? Next, ekspresi selanjutnya. It is a beautiful day, isn't it? Hari ini begitu cerah ya langitnya ya. Hari ini suasananya enak ya. Terus next, what happened with you? What happened with you? Ada apa denganmu? Kamu kenapa kok hari ini kelihatan you look so pale? Kamu kelihatan begitu pucat hari ini. Kamu kenapa ya? What happened with you? Terus next, do you want to have a coffee with me? Nah, ini artinya coffee itu artinya apa? Coffee. Kopi. Nah, coffee itu kan artinya kopi ya. Tapi dalam konteks kalimat ini, do you want to have a coffee with me? Kedengaran nggak suaranya? Dengar, Ustazah. Dengar, Ustazah. Ya. Do you want to have a coffee with me? Nah, itu artinya maukah kamu ngopi denganku? Atau bisa juga diartikan, maukah kamu tak ajak jalan? Yuk, jalan yuk. Jadi intinya ngajak jalan. Misalkan Mbak Naswa ngajak Mbak Aida. Ini Mbak mau wafak mana? Misalkan Mbak Naswa ngajak Mbak Aida. Aida, yuk. Do you want to have a coffee with me? Mau nggak kamu jalan sama aku? Ya, ayo. Oke, let's go. Misalkan, let's go. Ayo. Misalkan seperti itu. Jadi ini kalimat you want to have a coffee with me ini tidak harus diartikan ngajak ngopi ya. Bisa juga diartikan ngajak jalan. Pokoknya intinya ngajak jalan, ngajak hangout, ngajak keluar. Seperti itu. Next, see you tomorrow morning. Sampai ketemu besok pagi. See you tomorrow morning. Kemudian goodbye. Goodbye. Itu kalau misalkan kalian setelah ngobrol-ngobrol, kemudian ditutup dengan goodbye, goodbye, atau see you, sampai ketemu besok. Next, ini hampir sama ya. Kalau ini dialog tentang percakapan sehari-hari juga, tapi lebih ke menanyakan kondisi, menanyakan keadaan. Kalau yang ini tadi kan lebih ke apa ya? Kamu lagi ngapain? Kayak gitu. Hampir sama sebenarnya. Kayak misalkan dialog antara Johnny dan Jack. Jack, how are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Hello Johnny, I am fine, thank you. And you? I am fine too. What are you doing? I am making an appointment. Saya sedang membuat janji. Jadi saya lagi janjian. Mungkin dia lagi WhatsApp-an sama seseorang untuk janjian ketemuan, misalkan mau rapat atau mau meeting atau mau les atau mau lain-lain ya. Oh, well, have a nice day.
Oh, baik. Semoga hari ini menyenangkan. Semoga hari ini menyenangkan. Gitu. Thank you. Goodbye. Goodbye. Oke, seperti itu kurang lebih ya untuk percakapan. Jadi menanyakan kabar, kemudian menanyakan what are you doing. Terus next, kalau kalian perkenalan, misalkan baru seperti tadi ya, ini kan baru materi basic. Jadi kalau kalian baru perkenalan, baru kenal, biasanya kalian pasti tanya-tanya tentang seluk-beluk teman kalian kan, teman kalian yang baru. Biasanya kalian nanya apa? Kalau misalnya baru kenal, nanya apa? Nama, Like, asal. nama, asal, apalagi? Sudah. 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 Yang lain, Mbak Naswa sama Mbak Afriza? Selain nama, asal, kalau kalian pengen kenal lebih dekat sama teman baru kalian, Gimana, Miss? oh nggak kedengeran ya? Kalau misalkan, ya umur boleh. Kalau misalkan kalian baru kenal sama teman kalian yang baru, biasanya kan kalian nanyain nama, umur, asal, apa lagi? Asal sekolah. Asal sekolah, oke, apa lagi? Tanggal lahir. Oke, boleh. Tempat tanggal lahir. Oke. Nah, ini salah satu contohnya ya. Birthplace and residence. Tempat lahir dan tempat tinggal. Jadi biasanya kalau kalian kenalan baru sama teman kalian, terus kalian pengen nanya-nanya lebih jauh tentang teman kalian bisa nanyain beberapa kalimat ini. In English ya. Where are you from? Kamu berasal dari mana? I am from Indonesia. Where are you from? Where are you from? Itu lebih menanyakan ke negara asalnya. I am from Indonesia. I am from Amerika. Aku dari Amerika. I am from Pakistan. Terus selain itu, where do you live? Ini lebih spesifik lagi ya. Where do you live? Kalian tinggalnya di mana? Kamu tinggalnya di mana? Nah, dijawab. I live in Pandawa Street number 25 Bantul. Ini contohnya ya. Aku tinggal di Jalan Pandawa nomor 25 Bantul. Atau kalau misalkan kalian tinggal di pedesaan, bisa dijawab dengan alamat ya, misalkan. I live in Krapia Sewon Bantul, misalkan. Krapia Kulon Sewon Bantul, misalkan. Seperti itu. Boleh dijawab dengan alamat. Terus, next, what is your hometown like? Seperti apa sih kampung halamanmu? Hometown itu kampung halaman ya, tempat kelahiran kita, rumah kita. My hometown is very nice. Tempat kelahiran itu sangat bagus loh, misalkan. Nah, misalkan ada teman kalian yang dari Bali, misalkan. Kan pasti banyak ya teman-teman kalian yang dari Bali, yang dari Jogja, dari Papua. Mbak Aida tadi dari mana? Surabaya, Ustazah. Surabaya, wow. Kemarin sudah pulang ke Surabaya belum? Lagi di Surabaya. Oh, ini lagi Surabaya. Oh, udah pulang. Ya. Mbak Naswa tadi dari mana? Mbak Naswa? I'm from Halo. Kalimantan, Ustazah. Oh, very good. From Kalimantan. Jadi sekarang lagi di Kalimantan? Yes. Oh, Kalimantan Barat atau? Sentral Kalimantan, Kalimantan Tengah, Ustazah. Oke, very good. Very good, Mbak Naswa. Sudah mau sedikit-sedikit ngomong bahasa Inggris. Oke. Nah, ini contoh percakapan yang tadi, yang menggunakan ekspresi menanyakan tempat asal, kemudian tempat tinggal, kemudian seperti apa sih tempat kelahiran itu. Nah, percakapan antara Jody dan Jack. Where do you live now, Jack? Di mana tempat tinggalmu sekarang, Jack? I live in Semarang, John. Aku tinggal di Semarang. But I'm from Pati. Tapi aku tuh asalnya dari Pati sebenarnya. Terus Johnny nanya loh, why did you move from your hometown to Semarang? Why? Kenapa kamu pindah dari tempat kelahiranmu dari Semarang dari Pati ke Semarang? Terus Jack jawab, I moved because I enrolled at university in Semarang.
Aku pindah itu karena aku daftar di Universitas di Semarang. Gitu. Terus Joni menjawab, I see, aku paham. See itu artinya kalau dalam bahasa Inggris apa yuk? Ada yang tahu nggak? See, S-I-I. See itu adalah melihat, S-I-I. I see you, aku melihat. Itu artinya melihat, arti kata dalam bahasa Inggris. Tapi dalam konteks percakapan ini, see itu digunakan, diartikan sebagai paham. Aku paham, I see, aku paham. Jadi fleksibel ya, arti kata dalam bahasa Inggris itu tidak melulu kalau see artinya melihat, kemudian di kalimat ini artinya aku melihat, tidak seperti itu. Jadi artinya lebih fleksibel, tergantung konteksnya. Kalau dalam konteks ini, I see itu artinya aku paham, bukan aku lihat. Begitu ya. Next, it is in the countryside and is famous for sego gandul. Ya, jadi tadi Joni nanya, oh aku paham, kamu pindah ke Semarang tuh karena kamu daftar di Universitas Semarang. Terus Joni nanya, what is your hometown like? Seperti apa sih kampung halamanmu? Kampung halamannya Joni tadi kan artinya Pati. Nah, dia nanya, si Jack ya yang dari Pati. It is in the countryside and is famous for sego gandul. Jadi itu di daerah countryside, perkotaan, dan terkenal dengan sego gandul. Jadi kayak makanan khas gitu ya dari Pati sana. Jogja itu gudeg. Nah ini kalau dari Pati sego gandul. Nah salah satu manfaat dari kita kenal banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, dengan bule, dengan orang dari Papua, dari Kalimantan, dari Jogja, itu adalah kita juga bisa tahu banyak hal. Jadi kita bisa tahu, oh Papua itu makanan khasnya itu sagu ya? Sagu ya? Papeda. Papeda ya, papeda. Oh kalau Jogja tuh makanan khasnya gudeg ya? Nah, coba kalian lihat ini. Ini gambar apa? Gambar pertama. Gambar orang lagi apa? Orang melukis. Melukis. Ya. Oke, orang melukis. What is melukis in English? Painting. Painting. Okay. Very good. Painting. Painting. He is painting. Dia sedang melukis. He itu kata ganti untuk laki-laki ya. Next. Gambar apa itu? Yang kedua? Playing basketball. Playing basketball. Okay, very good. Wah, pinter-pinter ini. Very nice. Excellent. Good. Good job. Pinter-pinter ya. Itu playing basketball. Next, what is it? Ayo, ini apa ini? Piano. Playing piano. Okay, very good. Nice, very nice. Playing piano. Next, what is it? Cooking. Cooking. Okay. Siapa di sini yang suka cooking? Ada nggak? Saya. Mbak Aurel. Oke. Dinda. Dinda. Oh, panggilannya Mbak Dinda. Painting, melukis, playing basketball, playing piano, kemudian cooking. Itu termasuk salah satu kegiatan apa sih kayak gitu tuh? Kegiatan apa? Misalkan kayak tadi Mbak Aida, Menghibur. kesukaannya apa? Nah, itu temanya apa kira-kira kegiatannya? Mbak Hobi. Aida tadi. Ya, oke, very good. Hobi. Playing basketball itu termasuk salah satu hobi. Di sini yang hobinya playing basketball ada nggak? Ada nggak? Sama. Siapa? Nora, Miss Nora. Nora. Oh ya. Basketball. Yang hobinya cooking ada nggak tadi? Ada ya tadi. Sudah. Yang hobinya painting. Apa lagi? Lisana. Nah, selain keempat gambar ini, kira-kira jenis-jenis hobi itu apa aja? Selain playing basketball, painting, kemudian cooking, apalagi selain itu? Coba sebutkan. Mbak Salamah satu, sebutkan satu. Mbak Salamah? Iya, kenapa? Material art. Ya, Miss. oke. Material art itu apa? Bela diri.
Oke, apalagi yuk sebutkan Mbak Aida. Satu, selain yang ada di gambar, hobi salah satu. Playing game. Playing game. Oke, boleh, Mama. boleh. Playing game. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Reading Holy Quran, Miss. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Reading Holy Quran, membaca Quran ya, oke. Next. Nah, tadi kan kita sudah belajar salah satu jenis-jenis hobi ya. Anak-anak tadi sudah lihat gambarnya, sudah tahu juga basketball, main bola basket itu apa, bahasa Inggrisnya sudah tahu ya tadi. Next, ini salah satu pertanyaan atau ekspresi atau kalimat percakapan ketika anak-anak itu ingin menanyakan hobi teman kalian. Nah, misalkan, do you have any hobbies? Do you have any hobbies? Yes, I have. Yes, I have. Siapa di sini yang nggak punya hobi? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Semuanya pasti punya hobi, punya kegemaran. Yeah. Hobi itu apa sih? Hobi itu apa? Kegemaran. Ya, kegemaran. Terus apa lagi? Kesukaan. Jadi lebih ke kita minat kita ya. Minat kita itu di apa? Misalkan kalau tadi yang Holy Quran, lebih senang mempelajari Quran, calon ustadzah ya, insya Allah. Mbak Dinda Insya Allah, tadi. Tetap semangat pokoknya. Apapun cita-cita kalian harus ditekuni ya. Pokoknya harus tetap semangat, tetap ditekuni supaya nanti bisa sukses. Oke? Oke, next. What is your hobby? Pertanyaan untuk menanyakan what is your hobby? Apa hobimu? My hobby is playing basketball. My hobby is playing basketball. Atau yang lain misalkan. Oke, Miss Yosi akan nanya satu-satu karena ini kan speaking class ya. Miss Yosi akan tanya ke Mbak Dinda. What is your hobby? My hobby is reading Holy Quran. Oke, very good. Oke, Mbak Alivia. Halo. Yes, Miss. What is your hobby, Mbak Alivia? Singing, Miss. Singing, Miss. Okay, what kind of song you like to sing? Emotional song. Like Emotional song. yeah, like a sad song or yeah. Sad song. Kenapa kamu suka yang sad? Nyari lagu yang happy lah. Oke, next, Mbak Naswa. What is your hobby? Yes, Ustazah, apa? Apa? What is your hobby? My hobby is watching movies. Watching movies. What kind of movie? Jenis Horror, film apa? Gitu, Ustazah. Wow, you're so brave. You're so brave. Kamu pemberani ya. Biasanya kan kalau cewek biasanya takut film horor ya. Biasanya. Next ekspresi selanjutnya untuk menanyakan hobi adalah what do you do during your leisure time? What do you do during your leisure time? Leisure itu waktu luang, leisure time. Apa sih yang kamu lakukan biasanya kalau ada waktu senggang atau ada waktu luang? Nah, di sini contoh percakapannya, I usually spend time reading book. Aku biasanya menghabiskan waktu, spend time, menghabiskan waktu reading book, membaca buku. Seperti itu. Next. Nah, contoh percakapannya seperti ini. Antara Rara dan Vita. Do you have any hobbies, Fit? Kamu punya hobi nggak, Fit? Yes, I like reading a book, Ra. Ya, aku suka baca buku, Ra. Aku punya hobi baca buku. I often reading a book during my leisure time. Aku sering baca buku di waktu senggangku, my leisure time. Kemudian Rara menjawab, it sounds fun, Fit. Kedengarannya tuh menyenangkan ya kalau baca buku kayaknya. What kind of book do you like? Do you like to read? Misalkan. Jenis buku apa sih yang kamu biasanya suka baca? Kita jawab fantasy story ya, fantasy. Jadi kayak apa ya, buku kayak buku dongeng kayak gitu. Jadi cerita-cerita fantasi, cerita-cerita yang nggak nyata, yang semu. Kayak dongeng, kemudian jenis itu.
I really enjoy it. What about you? Bagaimana denganmu? I like playing basketball. Aku suka main basket. Terus, you seem to be good at basketball. Do you like to play often? Apakah kamu sering main basket? Sering. Kemudian Tata menjawab, yes, every weekend. Ya, setiap minggu atau setiap akhir pekan, aku biasanya main basket. I'm keen on basketball. Keen itu apa? Ada yang tahu? Keen? Keen itu bagus. K-I-N. Aku bagus di basket. Aku bagus ketika main basket. Kemudian kita menjawab, that's nice, bagus. That's nice, that's great, very good, sangat bagus. Now I'm interested in watching your game. Dengar ceritamu tadi, kamu bilang kamu bagus ketika main basket. Nah, aku kemudian tertarik pengen nonton kamu main basket. Nah, seperti itu. Sudah selesai materinya. Salah satunya seperti itu. Nah, ya. Sudah ya tadi ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak, Miss. Sudah, Miss. Jelas. Sudah? Yes. You sure? Yes. Oke, kita berbicara speaking in English sebentar ya, karena kan sudah selesai materinya. In English. I want to ask you one by one. Ini kok nggak ada. Yes. Janu? Where is Janu? Terus, Halo Janu. iya Us. Iya Miss. Yes Miss. Janu. Where are you from, Janu? I'm from NTB. NTB. Okay, NTB. Now you are in NTB or in Jakarta? NTB Miss. Oh, NTB. What is your hobby, Janu? My hobby is singing. What kind of song you like to sing? Jenis lagu apa yang biasanya kamu nyanyikan? Itu Mbak Dinda kenapa itu? Random Us. Miss. Random. Yeah. Okay, very good. Okay. So your hobby is singing. Do you want to be a singer, Mbak Janu? Insya Allah. Panjang sekali. Insya Allah. Oke, kita doakan bersama-sama ya. Semoga Mbak Janu kita bisa. Amin. Amin. Mbak Salamah, oke Mbak Salamah. Where are you from, Mbak Salamah? I'm from Sleman. Oh iya, Mbak. Slemannya mana? Berbah. Where is Sleman? Berbah. Oh, Berbah Sleman. What is your hobby, Mbak Salamah? Drawing. Ini kemana orangnya? Ini Drawing. What kind of drawing? What kind of drawing? What kind of drawing? watercolor. Watercolor. Yes. No, I mean, what kind of drawing? What kind of drawing you like to draw? Jenis gambar apa yang bisa kamu? People. People. Yes. Oh, do you want to be a painter? No. No, not No. really. Only a hobby. Only your hobby. Okay, just your hobby. Okay, so what is your dream? What is your dream? I want to Cita-citanya be. apa? I want to be a psychologist. Psychologist, okay, very good. Kita doakan ya semoga Mbak Salamah tercapai cita-citanya untuk bisa jadi psikolog. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Psikologi itu Amin. hebat loh. Ya, psikologi itu hebat loh. Psikolog Ya, ya. Bro. Psikolog itu kan psikolog itu kan menyelesaikan masalah banyak orang. Ini Yes. siapa ini? Mbak Bulan rapi sekali. Tadi siapa? Sorry, Siapa tadi? baru ada acara. Subhanallah. Oh, Mbak Bulan. Where are you from, Mbak Bulan? Mbak Bulan. Bojonegoro.
Bojonegoro is Java. Where are you from? Bojonegoro is Java. Bojonegoro. Oh, okay. So now you in Bojonegoro or Yogyakarta? Of course, Bojonegoro, Miss. Oh, kamu sedang di Bojonegoro sekarang? Yes. Yes. Okay. What is your hobby, Mbak Bulan? Mbak Bulan cantik. My hobby. What is your hobby? My hobby are. Hello. Hello. Yes. I Yeah. can hear your voice. Yes. Okay, Miss. My hobbies are cooking some cake or make a dessert, and I also like read some articles in internet about some stories that I like it. Okay. So your hobby is cooking. Do you want to be a chef? No. Do you want to be a chef? No. No. So what is your dream? My dream. What is your dream? I want to become a diplomat. Diplomat. Oke, very good. Kita aminkan ya, semoga. Amin. Amin. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah belajar basic bahasa Inggris mengenai perkenalan, ekspresi-ekspresi yang digunakan, seperti how are you, where are you from, where do you live, kemudian what is your hobby, seperti itu. Sudah ya tadi ya. Kira-kira anak-anak ada kesulitan nggak mengucapkan bahasa Inggris atau kendala apa sih yang kalian hadapi ketika kalian praktek speaking in English? Kendala apa? Grammar. Kendala terbesarnya grammar. Ya. Fluency. Pronunciation. Fluency. Pronunciation. What's that? Grammar, pronunciation, apa lagi? Fluency apa tadi? Fluency itu adalah kemahiran atau kefasihan. Ini adalah tips untuk fluency ya. Jadi kelas bahasa Inggris itu adalah tips bagaimana kita bisa fluent in English, bisa mahir atau punya fluency, punya kemahiran, kefasihan dalam berbicara bahasa Inggris. Nah, salah satu tipsnya ini tadi ya, sudah Miss Yosi sebutkan. Kalau kalian pengen bisa berbicara bahasa Inggris dengan cepat, kalian harus pede. Kemudian bahasa Inggris itu harus dipraktekkan, butuh praktek. Kalian harus cari teman, partner untuk diajak ngomong bahasa Inggris. Cari teman yang bisa bahasa Inggris ya. Jadi dia bisa cicat dalam bahasa Inggris, atau paling enggak dia juga punya koneksi orang-orang bule atau orang-orang yang sudah pasti berbahasa Inggris. Kalian harus memaksa diri kalian untuk gimana caranya bisa ngomong bahasa Inggris sedikit demi sedikit. Cara cepat untuk bisa berbicara bahasa Inggris itu harus dipaksa berbicara. Karena kalau nggak dipraktekkan bahasa kalau nggak dipraktekkan kalian nggak akan bisa. Jadi harus dipraktekkan terus-menerus setiap hari. Seperti kalau kalian belajar matematika ya, kalau kalian ingin bisa mengerjakan sesuai rumus itu, kalian harus mengerjakannya juga tiap hari. Dari yang level mudah sampai yang level tingkat lebih sulit lagi, seperti itu. Terus selain itu kalian juga jangan takut kalau kalian grammarnya belum bagus atau bahkan belum punya kemampuan grammar yang memadai. Jangan takut salah. Belajar bahasa Inggris itu untuk basic awal, yang penting kalian bisa ngomong dulu. Untuk masalah grammar nanti belakangan. Karena kalau kalian mikirin grammar, aduh takut nih ngomong bahasa Inggris, grammar tuh belum mahir ya, belum pinter ya. Aduh, aku takut salah ngomong ya, takut salah pengucapan ya. Aduh, gimana ya? Kalau kalian kebanyakan takut seperti itu nanti kalian nggak akan maju, nggak akan berkembang. Jadi kalau kalian pengen cepat speaking English-nya itu bisa cepat, bisa fluency, bisa mahir, bisa fasih, ya itu salah satu caranya. Jangan takut grammarnya salah, kemudian harus pede, harus dipraktekkan terus-menerus, terus juga harus berlatih dengan orang
orang yang bisa berbicara bahasa Inggris. Misalkan guru kalian yang bisa diajak ngobrol bahasa Inggris, kemudian teman kalian, atau kalian punya koneksi Instagram teman kalian dari luar negeri atau orang teman kalian yang fasih bahasa Inggrisnya, bisa kalian ajak jadikan partner untuk berbicara bahasa Inggris di waktu-waktu tertentu ya. Dan itu frekuensinya harus sering. Jadi harus dibiasakan ngomong bahasa Inggris. Nanti lama-kelamaan juga akan terasa. Terus kalian juga bisa ikut grup atau aktivitas yang menggunakan pengantar bahasa Inggris. Misalnya grup WA. Jadi nanti kalau membagikan info atau mau ngobrol di WA grup, pakainya bahasa Inggris. Nggak masalah bahasa Inggrisnya nanti, misalnya grammarnya masih kacau balau, it's okay. Nggak masalah. Yang penting kalian mau berani untuk mengeksplor diri kalian. Jadi jangan takut sendiri. Harus berani. Kemudian temukan koneksi orang-orang yang pasti berbahasa Inggris. Oke, sudah cukup? Penjelasan dari Miss Yosi? Bisa dipahami ya? Yes. Yes. Oke. Thank you for your attention. Thank you for today. Terima kasih untuk perhatian kalian. Terima kasih sudah ikut kelas Miss Yosi. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, You're Miss. welcome. Thank you, Miss. 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 You are See you. welcome. Oke, diakhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.